Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan minggu ini tanggal 9, Wihara Budayana Royal mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengingat leluhur yang telah tiada. Saya pernah mendengar sendiri dari umat Buddha, tokoh ya, mengatakan demikian. Saya tidak setuju acara Cingbing di wihara, karena Cingbing di hari wihara ini dilakukan hari Minggu. Nah, kebanyakan hari Minggu Cingbing itu perginya ke kuburan, gini kok perginya ke wihara ya. Maka dia tidak setuju waktu untuk berkunjung ke kuburan, ini berkunjung ke wihara. Alasan mereka demikian. Ya, mereka bagi yang mampu kemudian leluhurnya dimakamkan di sini. Nah, kalau yang di luar pulau misalnya saja ya, karena faktor tertentu jarak dan sebagainya, ingat kepada orang tuanya, ya tidak bisa pergi ke kuburan. Salah satunya alternatifnya wihara memfasilitasi bagi keluarga-keluarga yang kepingin mendoakan leluhur yang telah tiada ke wihara itu ya. Jadi ini salah satu faktor, yang lain saja, namun kebanyakan setuju di wihara diadakan Cingbing. Di saat Cingbing ini kita setor nama-nama leluhur-leluhur yang telah tiada. Ada yang mengatakan namun tidak sesemua leluhur setelah meninggal beberapa tahun ya. Kalau yang baru-baru ada yang tidak setuju, ada yang meninggal 1 tahun, 2 tahun tidak setuju diikutkan Cingbing ya. Namun kita tahu wihara esensinya adalah mendoakan, kalau bisa secepatnya dan sesering mungkin ya, leluhur keluarga yang ditinggalkan itu mengirim doa kepada yang telah meninggal. Jangan sampai leluhur kita yang telah meninggal apabila telah di alam penderitaan itu terlalu lama. Maka agar tidak terlalu lama, kita secepatnya mengentaskan orang tua itu yang telah di alam penderitaan agar telah di alam bahagia. Itu logikanya yang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, ada suatu cerita di masa kehidupan Sang Buddha yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Jadi ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya karena kematian. Sebagai anak yang berbakti, dia ingin menyatakan bakti dan berharap orang tuanya yang meninggal itu lahir di alam surga bahagia. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang dan setiap agama, hidup sejahtera, bahagia dan panjang umur, kalau mati masuk surga secepatnya. Namun istilah secepatnya itu saya kira perlu diralat lagi. Saya tidak mau secepatnya ya. Kalau bisa belakangan, asal jangan yang terakhir ya. Kalau terakhir yang ngurusi siapa nanti ya. Ya itu. Sebagai anak yang berbakti, dia menemui Sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon dengan bantuan apa Sang Buddha agar orang tua saya arwahnya telah di alam surga. Atas permintaan pemuda ini, Sang Buddha menyuruh pemuda ini membawa minyak dan batu dan mengajak ke sebuah kolam. Setelah dapat sebuah kolam sambil membawa minyak dan batu, kemudian pemuda itu menyuruh pemuda ini melemparkan batu yang dibawanya tadi ke kolam dan menuang minyak yang dibawa pemuda itu ke kolam. Telah dilempar, apa yang terjadi? Batu tadi tenggelam, minyak tadi terapung di permukaan kolam. Telah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, kamu mengundang rohaniwan, agamawan, pemuka-pemuka agama untuk datang ke sini, ke tempat ini, ke kolam ini, untuk memanjatkan doa menurut cara mereka agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Nah, dapat perintah seperti itu, kemudian pemuda ini mengatakan,
Sekalipun didoakan dengan cara agama apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di air. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, ya, demikian pula, ya, pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik akan mengangkatnya ke alam-alam atas, alam bahagia. Itu ya jawaban Sang Buddha itu untuk pemuda ini, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, secara pasti kita tidak tahu leluhur-leluhur kita yang telah meninggal itu di alam bawah atau alam atas, alam surga atau alam menderita. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi ada beberapa orang yang mempunyai kemampuan itu indigo, itu bisa melihat, ya. Ada yang mengatakan selama 49 hari arwah itu masih sekeliling di rumah itu, di mana dia yang ditempati situ masih terikat sekali di situ, ya, indigo, ya. Ada beberapa cerita, ya, gitu. Jadi apakah bisa Bapak Ibu kita bersama-sama mendoakan orang tua yang telah meninggal? Jawabnya bisa. Logikanya, analoginya atau, ya, ilustrasinya, bagaimana batu yang berat, yang tenggelam tadi bisa berada di permukaan air, bisa di atas air, bisa. Bagaimana caranya? Ditaruh perahu atau kapal. Ya, kalau batu kecil ditaruh perahu, kalau batu besar taruh kapal. Itu otomatis, ya, batu tadi berada di permukaan air. Demikian pula kita bersama-sama berdoa dari awal meninggal seseorang sampai peringatan-peringatan sampai 1000 hari atau bahkan setiap tahun dalam rangka membuat kapal-kapal, perahu-perahu bagi leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Setiap doa itu ibaratnya kapal, perahu-perahu untuk mengangkat leluhur kita saatnya telah di alam bawah, ya, alam penderitaan, terangkatnya di alam-alam atas. Lebih-lebih kita meyakini di dalam kalangan umat Buddha Mahayana, Buddha Amitabha dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan jemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Itu keyakinan dalam agama Buddha, Buddha Amitabha atau Buddha Mahayana. Buddha Amitabha berkenan membimbing arwah-arwah leluhur yang telah tiada untuk diangkatnya ke alam-alam atas. Bapak Ibu saudara sekalian, berkaitan dengan leluhur yang minta doa, mungkin ada leluhur di alam sana itu perlu bantuan dari yang hidup. Otomatis dia akan mendatangi rumah-rumah, mendatangi tempat tinggal di mana kerabatnya itu pernah berada, pernah tinggal bersama. Cerita ini bukan saja di kalangan umat Buddha, di tempat lain. Saya sering mendengarkan ceramah, khotbah-khotbah di tempat agama lain. Ada beberapa kemiripan-kemiripan di dalam agama Buddha. Satu contoh, pas malam Jumat, ya, itu ada arwah-arwah leluhur-leluhur datang ke situ, menunggu hari Jumat, keluarganya membaca doa-doa tertentu, ya, kemudian doanya itu dilimpahkan kepada yang telah meninggal. Itu bagi mereka yang tahu, ya, keluarga yang hidup didatangi leluhur yang telah tiada, mengirim doa, membaca kitab-kitab suci, kemudian dilimpahkan dengan bahasa agama Buddha, ya, itu kepada leluhur yang telah tiada, yang tahu. Tapi banyak juga yang tidak peka, tidak pernah menuruti atau tahu nasihat para bijaksana bahwa hari-hari tertentu ada leluhur yang datang. Sekalipun leluhur datang cuek, tidak ada kepedulian kepada leluhur yang telah tiada,
padahal bekas-bekas karya-karya dari leluhur kita itu yang kita tinggali, rumah kita juga dari leluhur kita, warisan kita, sertifikat, ruko maupun usaha juga tidak sedikit berasal dari leluhur-leluhur yang telah tiada. Mungkin kalau bisa omong, leluhur itu juga mangkel juga. Saya semasa hidup tengah keluarga, bekerja siang malam untuk kesejahteraanmu. Begitu saya meninggal di alam sana, saya kesulitan, kamu tidak peduli dengan saya. Ada yang marah leluhur-leluhur itu. Dibuktikan kemarahan itu juga di dalam agama Buddha, di istana Raja Bimbisara. Ketika Raja Bimbisara melakukan pesta, ya lupa melimpahkan kebajikannya kepada leluhur-leluhur yang datang. Akibatnya leluhur yang datang tidak menerima pelimpahan jasa, pada malam hari bikin ulah. Olahnya apa? Olahnya ada suara-suara, ada suaranya, tidak ada bendanya, tidak ada wujudnya. Sampai raja ini ketakutan. Ketakutan, datang sang Buddha minta petunjuk. Tadi malam di istana ada suara yang gaduh, menjerit-jerit. Itu suara apa sang Buddha? Kamu ketahui bahwa suara itu ada leluhur-leluhur yang menunggu, menanti pelimpahan jasa dari kamu habis melakukan kebajikan. Ini dalam cerita Tirokoda Sutta tadi yang baru kita baca. Di agama lain juga ada ternyata, dikatakan dia hari-hari tertentu, hari Jumat itu leluhur datang. Ya. Kemudian ada lagi cerita-cerita yang terkait dengan kematian. Dengan kematian bisa juga tetap menjalin ikatan emosional dengan yang hidup. Ada baru-baru ini saya datang ke rumah umat, ada meja leluhur istrinya yang meninggal. Di depan altar, di altar itu ada persembahan salah satunya itu pisang. Saya lihat pisang di altar leluhur kok ini kok diperotoli. Jadi diambil satu persatu. Saya tanya, biasanya kan habis persembahan itu kan diambil satu piring, ini kok diperotol di sini. Ya Bante, saya masih ingat istri saya waktu hidup makan bersama. Jadi setiap suaminya makan itu yang ngambil dari meja leluhur tadi, untuk mengenang leluhurnya di depan fotonya itu, menjaga ikatan emosional dengan yang telah meninggal. Ada, biasanya kan diambil sak piringnya itu, tapi diprotol setiap makan itu ngambil dari altar leluhur, tetap menjaga hubungan emosional dengan yang telah meninggal. Ada lagi di hari-hari tentu kirim makanan, persembahkan makanan-makanan di situ, ada nasi putih, ada lauknya, dan lain sebagainya. Selesai makan, yuk kita makan bareng-bareng. Yang diambil bukan makanan yang enak-enak itu, enggak, nasi putih dimakan. Loh, kenapa yang diambil nasi putih? Menunjukkan keprihatinan, putih, ya. Saya ditinggal kamu, ya, tinggal mati kamu, saya sedih, saya menderita, saya masih berkabung. Ya, ditunjukkan dengan tetap makan nasi putih. Maka di kalangan masyarakat Chinese kalau ada perkabungan itu biasanya kan pakai warna putih. Itu menjaga ikatan emosional dengan yang telah meninggal. Demikian pula di hari-hari seperti Jimbing ini juga sebetulnya menjaga ikatan emosional dengan yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Yang hidup datang ke kuburan, membersihkan rumput-rumput, membersihkan makam-makam. Jangan sampai tempat leluhurku kotor, dipenuhi rumput, alang-alang di situ. Saya kemarin pergi ke salah satu kuburan, ya itu lebih bersih karena ini mau menjelang Jimbing, dibersihkan di beberapa tempat itu karena mau menjelang Jimbing. Ya, itu sebagai bentuk kepedulian kepada leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Namun demikian, di samping kita membersihkan fisiknya, kuburannya, namun juga lebih penting dalam agama Buddha adalah melakukan persembahyangan yang ditujukan kepada leluhur-leluhur kita yang telah tiada, yaitu mengirim pelimpahan jasa. Diceritakan dalam kitab suci agama Buddha, memang tidak semua alam itu bisa menerima pelimpahan jasa.
Hanya alam tertentu saja yang bisa menerima kiriman pelimpahan dari yang hidup ini, yaitu yang lahir di peta ya, peta watu ya, alam peta, petawat ya, alam peta ini. Hanya mereka. Kita tidak tahu secara pasti leluhur kita terlahir di mana. Tapi apabila leluhur kita di alam penderitaan dan perlu pelimpahan jasa dan bisa menerima pelimpahan jasa, alangkah bahagianya leluhur kita yang telah tiada. Pasti telah leluhur kita telah di alam bahagia selalu memberikan doa restu kepada yang masih hidup ini untuk memberi kekuatan, ketabahan maupun bisa menerima ya hal-hal kematian ini sebagai akibat alami. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya peringatan pelimpahan jasa, peringatan kematian di samping doa atau yang dibaca ini ditujukan kepada yang telah meninggal, namun lebih banyak ditujukan pada yang hidup sebetulnya. Yang meninggal, yang kita tangisi, yang kita sedihi, bisa juga sudah di surga, kita belum terima, kita masih menderita. Maka agar bisa menerima kenyataan perpisahan dari kematian ini, kita disadarkan dengan ajaran-ajaran Sang Buddha. Tadi yang kita baca dalam bahasa Indonesia tadi, itu adalah khotbah-khotbah Sang Buddha yang menyadarkan kepada kita semua bahwa perpisahan karena kematian sesuatu yang wajar dan alami. Sekalipun usia kita sampai 100 tahun, tetap ya, sampai lebih dari 100 tahun juga tetap mengakhiri sesuatu yang pasti itu, yaitu kematian. Dikatakan kehidupan tidak pasti, kematian adalah kepastian ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, kembali kita akan bersama-sama ya membahas tentang Cingbing ini. Cingbing ini bisa kita lihat keluarga-keluarga datang berkumpul di kuburan, alias kuburan sebagai monumen bagi keluarga-keluarga untuk kumpul bersama. Itu yang dikubur. Dari salah satu keuntungan yang dikubur ini, keluarga-keluarga keturunan bisa datang ya ke tempat kuburan membawa makanan-makanan di sini. Kalau makanan habis dari kuburan itu ada yang pantang? Ada yang pantang? Kebanyakan tidak pantang toh? Ya, lebih-lebih enak-enak. Kalau ada yang pantang syukur ya. Itu sebab enak-enak juga di sini itu ya. Kemudian ada makanan yang vegetarian dan non vegetarian ya, yang non vegetarian. Ada yang mengatakan kuburan-kuburan yang Chinese, yang Cina itu tidak ada setannya. Karena apa? Karena di situ penghuninya juga sering makan daging babi ya. Kemudian juga kalau bawa juga daging babi juga, katanya setan itu takut daging babi. Yaitu guyon saja ya, katanya tidak ada setannya karena di situ sering bawa daging babi ya. Ini mereka domakan setelah dipersembahkan. Ada yang bilang hasil persembahan, bekas persembahan itu rasanya sudah beda. Ada yang membuktikan, saya sendiri belum membuktikan sebelum dipersembahkan rasanya seperti apa, setelah saya persembahkan rasanya seperti apa. Itu tidak ada yang cerita. Cuma ceritanya itu setelah dipersembahkan, dimakan kok rasanya anyep. Ya, itu ada beberapa kemungkinan kalau anyep itu tidak ada rasa. Kalau membawa biku, kenapa anyep? Karena makanan tadi dikapyui dengan air. Iya. Iya, jadi diciprati dengan air. Itu khusus makanan-makanan, nasi, lauk pauk, sayur. Kalau buah, ya. Buah ada yang anyep juga. Saya pernah mencoba. Ya, ibu yang bukan Buddha ya, saya nurunkan makanan, bawa makanan, terus tak kasihkan. Bu, gimana rasanya apel? Bante, biasanya tuh apel tuh rasanya tuh manis, ini kok anyep gitu loh. Ada beberapa orang tak tanya seperti itu, tapi saya belum buktikan juga waktu sebelum dipersembahkan rasanya gimana, setelah dipersembahkan katanya anyep. Ada yang mengatakan hasil persembahan itu, bekas persembahan itu diserap saripatinya oleh arwah-arwah tadi ya, makanya rasanya anyep. Terus ada juga cepat busuk ya makanan di sajian ini ya.
betul-betul anyep ya ini. Anyep ya, air putih ya. Ya, ini. Nah, ada beberapa cerita yang terkait dengan orang mati yang diimpeni orang-orang yang telah mati. Saya beberapa kali juga mendengar dari orang-orang tua, terutama orang-orang tua yang sudah akut, ya, sudah jumpo, sudah menjelang gitu, biasanya diperimpeni, diajak oleh orang-orang mati. Kalau masih muda, diajak orang mati, diperimpeni, dikasih mimpi orang mati, mau diajak, ada nasihat dari orang tua, jangan mau. Kalau mau artinya mau diajak mati. Bilang saja saya nggak mau, tanggungan saya masih banyak gitu. Utang-utang saya, anak-anak saya masih kecil, masa mau diajak. Besok saja kalau tua, kalau boleh nganyang, ya. Kalau boleh nawar, ya ada beberapa orang yang sudah sakit-sakitan, itu ada yang ditemui orang-orang yang telah meninggal. Nah, selang beberapa hari betul juga diajak, betul meninggal yang usia-usia lanjut itu. Kalau masih muda, Bapak Ibu sadar kalau diajak orang yang mati, jawab saja, saya masih banyak tanggungan gitu. Ada juga cerita ini. Jadi keluarga yang masih hidup di hari-hari tertentu pas ruah itu belum puasa kemarin, itu biasanya banyak yang berbondong-bondong ke kuburan sambil membawa kembang. Karena mau nabur bunga itu terburu hujan, ya nisan-nisan keluarganya, kerabatnya itu tidak semua, karena terburu hujan kan langsung pulang itu langsung pulang. Pada malam hari dikasih mimpi, ngasih makan kok tidak merata gitu. Ya ngasih bunga kok tidak merata. Tahu juga. Itu ada yang bilang gitu ya. Terus ada lagi kuburannya itu terendam air, ngasih mimpi keluarga yang masih hidup, dingin gitu. Setelah dicek terendam. Ada lagi kuburannya itu lubang, ada lubangnya, ngasih mimpi cucunya yang masih hidup itu, tolong jendela saya itu ditutupkan, jendela. Betul, ditengok di kuburan itu ada lubang-lubang di sekeliling makamnya. Berkaitan dengan cerita orang mati. Ada lagi yang matinya terlalu dini, karena satu ya, ada bayi anak kecil mati di air itu, tenggelam di air, masih kecil, masih menyusui. Pada malam hari di rumahnya ini bayi tadi ada suara tapi tidak ada wujudnya, suara anak nangis, tidak ada wujudnya. Kemudian tanya orang yang bisa melihat itu anakmu tuh kehausan karena masih nyusu toh. Kemudian dikasih dot di makamnya itu, di malam berikutnya tidak ada suara lagi. Itu cerita-cerita berkaitan dengan orang yang telah mati. Nah, ini ada beberapa mimpi-mimpi, ya ada yang minta dikirimi uang, ya banyak keluarga-keluarga yang semula itu tidak percaya ada kiriman-kiriman uang, kiriman rumah itu setelah dikasih mimpi di sana itu katanya keleleran, tidak mempunyai tempat. Ini kata penjualnya rumah-rumahan, ya kata penjualnya rumah-rumahan. Saya pernah di salah satu tempat kematian, Pak, kok dikirimi uang-uangan? Iya katanya itu kalau tidak dikirim uang, keluar ini yang meninggal itu di sana tuh keleleran gitu katanya, tidak punya tempat tinggal. Ya, kata penjualnya. Ya. Nah, mungkin kalau Anda sudah sampai penjualan dibumboni lagi. Ya. Nah, maka ada beberapa dari suhu pun juga mengirim sembahyang untuk arwah, api huma ya bilangnya, ya api huma untuk kirim arwah. Ya, di situ juga
ada juga pro kontranya gitu loh, sebab di sembahyang seperti ini apapun itu juga masuk di api ya. Makanan-makanan yang enak-enak itu juga cegurkan di api, sementara yang hidup masih kurang makan itu cegurkan di api-api. Ada juga yang saya pernah dapat komentar seperti itu ya. Ada susu juga memasukkan situ, makanan persembahan juga masakan itu. Terus ada lagi muridnya suhunya itu pakai HP itu difoto, ini bintik-bintik ini arwah-arwah pada datang gitu loh ya. Pada waktu itu saya pun tidak percaya karena bintik-bintik itu kan gerimis terus kan gitu. Ya. Nah ini ada waktu nangis-nangis dikasih. Nah ini sedang diam saja komunikasi dengan yang telah meninggal, anak kecil ya, itu ditinggal kematian orang tuanya kemudian sujud ya. Ada beberapa keluarga itu sebelum ke wihara juga ada setiap minggu itu datang ke kuburan ya, nengok kuburan orang tuanya ya, di tempat-tempat kuburan-kuburan. Kalau di Surabaya ini ada yang dikuburkan tapi ternyata tidak terlalu tepat untuk dikuburkan atau dikebumikan. Ada beberapa kuburan itu bukan untuk menguburkan tapi untuk merendam orang mati, karena kuburannya itu penuh dengan air ya, kan direndam bukan dikuburkan. Kemarin itu juga gitu, saya ngantar jenazah itu sebelum dimasukkan diuruk itu juga pakai pompa dulu ya, karena direndam biar tidak terendam ya. Ya sebetulnya tidak masalah kalau sudah mati, kan fisik kita terdiri dari unsur air, juga akan kembali ke air dengan mudah. Ada unsur padat dibakar ya, unsur uap diuapkan gimana, dibakar juga lebih mudah toh, untuk kembali ke asalnya. Nah ini di kalangan umat Buddha ada satu keyakinan melafal menyebut nama Buddha itu bisa kelahi di alam bahagia ya, alam surga ya. Kapan hari saya ada acara kematian itu, kebetulan yang lainnya itu bukan aliran Mahayana itu mengatakan saya sering menyebut surga Sukawati. Kalau tempat di Buddha saya bukan surga, namanya nirwana gitu ya, yaitu acara-acara yang berkaitan dengan leluhur itu juga dilakukan dari beberapa tradisi, dari beberapa budaya yang ada. Ini di Bali ada namanya kremasi massal ya, perabuan secara massal. Mungkin ada beberapa kelas-kelas tertentu karena tidak mampu ya secara ekonomi ya, kremasinya secara bersama-sama kan lebih ringan biayanya daripada sendiri. Ini satu keyakinan ya, mensucikan dan meyakini dapat mengantarkan para arwah tersebut kembali ke Sang Pencipta dengan disempurnakan badan jasmaninya, dikubur awal-awal, kemudian diangkut lagi, dinaikkan lagi, kemudian dikremasi. Saya juga pernah ya diundang oleh salah satu keluarga, tapi bukan ini, umat Buddha ya, suhunya pesen kalau bongkar kuburan jangan sembarang loh, ngundang biku untuk sembahyang sini ya. Waktu itu musim hujan ya, juga saya pun juga datang di satu kota itu bongkar kuburan kemudian disembahyangi. Setelah dapat kerangka-kerangka dari kerangka 3 ya, itu diwadai dalam satu peti, itu dibawa kremasi, diperabukan. Ternyata di situ ada reliknya ya, reliknya itu bukan tulang tapi besi ya, karena masa hidupnya itu dia pernah operasi di kakinya itu ada besi, jadi korek-korek itu pak kelontang gitu, ternyata besi, reliknya besi ya. Sisa pembakaran, jadi relik itu kan sisa pembakaran, tidak selamanya dalam bentuk kristal ya, besi, dilarung juga. Nah, sebelum dilarung itu juga cucu-cucunya itu orang tuanya kurang ajar, kamu itu masa itu engkongmu kamu tumbuk terus gitu, nanti gojlok kita ya, ditumbuk tulang-tulangnya itu oleh cucu-cucunya itu untuk mau dilarung, dibakar.
Ini. Nah, ini ada lagi sebagai bakti kepada leluhur ya. Itu bisa juga tahun-tahun tertentu, setelah itu yang tertentu leluhur tadi ya kerangkanya dikeluarkan dan diganti baju yang baru sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah tiada. Ya, bahkan ada juga seperti jalangkung, katanya ada yang masih seolah-olah seperti hidup gitu. Ya, ini diganti baju. Ya mungkin kalau di sini takut juga ya, kita pun juga tidak terbiasa, takut juga. Tapi kalau di sana sudah merupakan tradisi ya mungkin tidak menakutkan lagi, malah justru senang, itu engkong saya gitu. Ada satu kebanggaan mungkin di sana mengganti baju. Nah, ada cerita ya yang melatar belakangi dengan leluhur-leluhur mengganti pakaian atau merawat orang yang telah mati. Ada seseorang ya, katakanlah pemuda jalan-jalan di semak-semak di hutan. Terus di tengah hutan itu ketemu kerangka-kerangka manusia. Loh, ini kok kerangka manusia mati tidak ketahuan, tidak terurus, kasihan sekali. Dia otomatis ya secara spontan melepaskan bajunya tadi, kemudian untuk madai tulang-tulang yang berserakan tadi karena kasihan, kemudian dibawa ditaruh di tempat yang lebih layak lagi. Sejak melakukan itu ya ternyata ekonomi mereka itu meningkat ya, kehidupan rumah tangga harmonis, usahanya maju pesat setelah merawat kerangka-kerangka tadi. Kemudian jadi bahan cerita, oh ternyata merawat leluhur yang telah tiada, kerangka-kerangka tadi mendatangkan berkah, mendatangkan kesuksesan. Bahkan sampai sekarang pun ya ada beberapa orang tertentu mau punya gawe, itu kalau kepengen sukses itu juga minta doa restu di kuburan. Ada yang membuat ya gitu kan, karena meyakini yang dikubur itu juga bisa membantu juga. Ini pun menyimpulkan bahwa merawat orang-orang yang telah tiada itu mendatangkan keberkahan bagi yang masih hidup. Maka tiap tahun pun juga mengganti pakaian maupun sarana yang lain seolah-olah itu hal yang penting sekali untuk menjamin kesuksesan seseorang. Ya. Bahkan kalau mau ujian, waktu saya kecil itu juga ada saran dari orang tua, mau ujian kan mengerjakan sesuatu yang sulit, suruh datang ke kuburan sembahyang. Itu nasihat orang tua. Kalau sekarang juga banyak namanya ziarah ke kuburan para wali-wali itu kan juga karena meyakini yang mati pun bisa memberi berkah bagi yang hidup ini. Itulah hebatnya para wali maupun orang-orang terkenal, di masa hidupnya bermanfaat bagi orang banyak, setelah mati pun dia memberi manfaat banyak orang banyak. Berapa kuliner-kuliner di samping-samping tempat-tempat ziarah itu, banyak ribuan, mati pun bisa mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Ya, itu kesimpulannya, itulah orang baik itu masih sangat membantu kehidupan manusia ya, sekalipun sudah meninggal. Contohnya Gus Dur ya, tiap hari itu kan ribuan di sana, berapa kuliner di samping. Maka dulu itu ada cerita Gus Dur waktu mau mengentaskan masyarakat itu biar makmur sejahtera, salah satunya dia mempopulerkan beberapa tempat keramat. Begitu mereka kunjungi, kan ada berita Gus Dur mengunjungi tempat ini, ziarah ini. Habis itu kan masyarakat itu juga ikut-ikutan. Otomatis masyarakat sekitarnya yang tadinya itu tidak buka warung, tidak buka makanan kecil, otomatis kan buka, berarti kan mengentaskan kemiskinan juga termasuk di situ. Ya, biar orang itu datang jadi objek wisata religi. Itulah pikiran orang yang mempunyai pikiran maju ya. Tidak selamanya terus bangun pabrik itu kan tidak selamanya. Ternyata menghidupkan ekonomi ya itu dengan salah satunya menghidupkan ziarah-ziarah itu.
Nah, ada juga yang meyakini dengan acara-acara ya. Nah, coba. Meyakini ada dengan korban, ya, korban kerbau, ya. Kerbaunya yang paling mahal, semakin statusnya tinggi, kerbaunya juga semakin mahal. Jadi kalau memang kalau kita tidak terbiasa dengan ajaran Buddha, ya rasanya kasihan, tapi ini sebuah tradisi kok, gitu, membunuh kerbau-kerbau. Bahkan membunuh pun kalau kita lihat ya gitu, langsung digorok lehernya. Ya. Di zaman Sang Buddha itu juga pernah Sang Buddha itu menemukan seonggok tulang-tulang di pinggir jalan. Ya. Sang Buddha pun sujud dengan tulang-tulang tersebut. Kemudian ada murid protes, kenapa Sang Buddha guru yang dihormati kok mau-maunya menghormati kerangka-kerangka gitu. Kemudian Sang Buddha memberi komentar, sekalipun kamu sudah lama menjadi muridku, kamu tidak mengerti yang saya sujud ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan, pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi leluhur-leluhurku, maka saya sujud kepada tulang-tulang ini. Ini juga sama juga bagi mereka yang masih punya bakti yang tinggi, pergi ke kuburan, yang disujud itu apakah tidak kerangka-kerangka? Yang tidak kelihatan kuburan itu kan kerangka-kerangka juga. Di situ bukan sekedar kita sujud kepada kerangka-kerangka, namun simbol-simbol orang tuaku leluhurku di situ. Membawa makanan pun, sekalipun makanan itu tidak berkurang, tidak detail untuk leluhurku, namun sebagai simbol bakti dan hormat saya persembahkan ini. Tentunya akan mendatangkan kebahagiaan bagi leluhur yang telah tiada dan mendatangkan manfaat bagi kita. Rasa baktinya tersalurkan dengan memberi persembahan-persembahan itu. Ya. Kemudian di Jawa bulan kemarin itu ada istilah nyadran, ya, memberi persembahan makanan-makanan, hampir sama dengan Cingbing tadi juga memberi makanan, ini juga memberi makanan, ya, nyadran. Nah, nyadran yang paling di daerah-daerah sini biasanya nasi itu terlalu banyak, ya, pas musim-musim gini itu nasi itu terlalu banyak. Nah, ini ada yang pakai ini. Bagaimana agar nyadran itu punya semangat keagamaan? Kalau doanya dulu mungkin doa secara tradisi diganti dengan kitab suci. Demikian pula kalau saya persembahan-persembahan pati dana di kuburan-kuburan juga melafalkan kitab suci, ya, keagamaan. Semakin sering kitab suci dilafalkan, semakin agama Buddha tetap lestari. Salah satunya dengan menggunakan unsur-unsur yang sudah berjalan sekian puluh tahun tadi, didomplengi dengan ajaran-ajaran agama. Nah, ini kenapa kok ya yang dibawa itu bunga, bukan sebagai simbol ikatan emosional dengan orang lain, baik yang hidup maupun yang telah mati. Misalnya saja menyatakan cinta dan sayang yang muda-mudi, misalnya yang laki ke cewek menyatakan perasaan, bagaimana simbolnya? Pakai apa? Bunga, ngasih bunga. Lebih senang lagi jangan bunga mawar, bunga bang, ya. Ya. Nah, ini ada lagi yang musrik, ya. Kalau zaman dulu ada togel, ada nomor-nomor gitu. Ada yang tengah malam datang ke kuburan yang keramat, Mbah saya datang ke sini minta petunjuk nomor yang keluar, bilang. Betul tengah malam, ya, tengah malam terus keluar penghuni itu mengatakan, kamu mau datang ke sini mau apa? Saya minta nomor, Mbah, nomor yang keluar.
kamu keliru kalau nomor yang keluar, om saya sendiri itu mati ngenes gara-gara main nomor nggak dapat kok. Nah, ya, jadi ada beberapa doa-doa dari ini cembing, ini seperti pesta pora atau di kuburan ini. Ya, jadi keluarga-keluarga yang jarang kumpul, setidaknya setahun sekali bisa kumpul, ya. Alias di sini itu mempersatukan keluarga-keluarga yang berasal dari beberapa kota. Nah, desa Cembing ini samping memberi manfaat bagi yang Cembing juga memberi manfaat masyarakat sekitar, ya. Di situ ada parkir, ada penjual bunga, otomatis kehidupan mereka kan juga meningkat, ya. Bunga di saat ruah, di saat Cembing itu juga jauh lebih mahal, ya. Kemudian di saat Cembing itu juga ada beberapa yang membantu, ya, bersih-bersih atau membakar rumah. Berikanlah dengan senyuman, dengan keramah tamahan. Kulimpahkan kebaikanku memberi keramahan kepada orang banyak ini, kepada leluhurku yang telah tiada. Syukur hasil buah-buah itu dibagi mereka-mereka. Kulimpahkan kebaikanku dari membagi buah itu untuk leluhurku yang telah tiada. Jangan dibawa pulang lagi, ya. Kalau bisa dibagi-bagi demi manfaat leluhur, juga manfaat bagi yang mendapat di situ. Jadi di saat Cembing itu leluhur itu juga kaya raya, bisa dikirimi uang miliaran bisa. Ya, ini kenapa disebut Cembing? Cembing artinya cerah, ya. Nah, ini beberapa kuburan-kuburan yang sudah dibersihkan, ya, dan dikasih kertas ini. Nah, ada juga mungkin semasa hidupnya belum punya mobil atau punya mobil terburu mati, kemudian dikirimkan mobilnya dengan dibakar. Yang cita-cita kepengen pesawat, ya, belum terburu meninggal, dikirimi pesawat. Kemudian ada lagi di situ yang dikirimi itu pembantu biar di sana tidak kesusahan, tidak kecapean, dikirimi pembantu. Pembantunya pun juga meningkat juga. Ya, anehnya lagi kan, pembantu-bantu itu pakaiannya pakaian senes, tapi namanya kok Yanto, Paijo, kon jarang yang namanya itu Cenes, ya. Padahal pakaiannya sudah Cenes, ya. Nah, ternyata yang dikirimi, yang pakai nama-nama itu orangnya sakti-sakti. Nama Yanto itu dibakar beberapa kali, masih hidup sampai sekarang itu. Nah, di saat ngirim kertas, ngelis uang-uangan, jangan sekali-kali ngirim bakar uang asli. Itu saya larang. Itu nanti kasusnya kasus negara juga. Iya, itu bakar uang asli.
Ya, mobil-mobilan. Nah, ini. Tapi masalahnya tuh lupa enggak? Ada yang bakar pom bensin enggak? Ya. Nah, ada yang bakar bank juga biar kaya raya di sana. Ya. Oh, ini macam-macam, wah mewah sekali. Semasa hidupnya belum sempat menikmati seperti ini, telah meninggal cucunya, anaknya kirim sebanyak-banyaknya ya sarana-sarana seperti ini, sandal-sandal gitu ya. Ini perlu diketahui, ini bermerek semua ini. Ya. Ada yang tanya ini. Saya dikirim Bante, saya dikirimi video acara Cingbing kayak gini. Mohon tanya Bante, apakah sembahyang Cingbing kayak gitu benar? Yang dibakar itu semua apakah bisa sampai ke almarhum? Ya, sekalipun saya belum pernah mati, ya saya jawab ya. Jadi ada cerita Biku Moggallana. Biku Moggallana ini punya kemampuan bisa pergi ke alam surga. Di surga Biku Moggallana itu bisa melihat rumah megah dan mewah, namun belum berpenghuni, masih kosong. Biku Moggallana penasaran, dari surga turun ke dunia nemui Sang Buddha. Sang Buddha ketika saya hiking ke surga, ini kok melihat rumah megah dan mewah belum berpenghuni, itu milik siapa Sang Buddha? Dan Sang Buddha menjawab, perlu kamu ketahui rumah megah dan mewah yang masih kosong di alam surga milik seseorang yang bernama Nandia. Nandia itu panitia pembangunan wihara. Ya, sekalipun dia belum meninggal, kebajikannya yang dikumpulkan membangun wihara, mengajak orang merawat wihara, itulah yang menciptakan pahala kebajikan rumah megah dan mewah di alam surga. Jadi Bapak Ibu Saudara kalian, kiriman-kiriman mobil, rumah maupun fasilitas-fasilitas yang kita kirim itu betul-betul leluhur kita akan menikmati di sana, didukung dengan kebaikan-kebaikannya sendiri. Ya, bukan kebaikan orang lain. Tidak-tidaknya kan memotivasi kita semua agar kita menggunakan kesempatan ini berlomba-lomba untuk mengumpulkan kebaikan agar di sana secepatnya mempunyai rumah kosong dan mewah. Suatu saat nanti kita sudah jenuh bosan di dunia ini, kita bisa terlahir di alam surga. Namun jangan cepat-cepat ya, mengalami proses alami saja, jangan bunuh diri Bapak Ibu ya. Karena penasaran di sana sudah siapkan rumah megah dan mewah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Cingbing ini ada gunanya, ada manfaatnya bagi kita yang ngirim. Rasa bakti kita tersalurkan melalui kiriman pelita ini sebagai simbol penerangan, melalui bunga-bunga ini dipersembahkan untuk leluhur yang telah tiada. Didukung kebaikan-kebaikan leluhur kita pasti akan menjadi kenyataan, dan yang ngirim pun juga bisa menyatakan bakti dan hormat sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam Sigala Wada Sutta. Kewajiban seorang anak kepada orang tua kepada yang telah meninggal yaitu melakukan persembahyangan kepada leluhur yang telah tiada atau melakukan pelimpahan jasa. Sadu, sadu, sadu.